Yesus menjawab mereka, aku telah menyatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Saudara perhatikan ya, Yesus itu berulang-ulang sudah menyampaikan kebenaran sama orang-orang di luar murid. Bahkan dia juga menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang namanya mujizat. Berkali-kali diperhadapkan saudara, baik itu kepada muridnya dan juga kepada orang-orang Yahudi pada umumnya, tetapi toh juga tidak percaya. Firman sudah disampaikan, tapi mereka tetap tidak percaya. Lalu kita membaca tadi dalam ayat yang ke-26, Tuhan memberikan alasan atau yang melatar belakangi apa sebabnya mereka tidak bisa mempercayai yang Tuhan perdengarkan dan Tuhan kerjakan. Ayat yang ke-26. Tetapi kamu tidak percaya. Lalu dikatakan Kristus alasannya, karena kamu tidak termasuk domba. Domba itu adalah sebuah simbol atau sebuah perumpamaan antara hubungan Tuhan dengan umatnya. Kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Berarti saudara, dalam catatan Matius pasal 25, domba-domba itu dijelaskan dalam pasal 25, ditempatkan Tuhan itu di sebelah kanan ya. Sebelah kanan Tuhan itu gambaran domba, itu gambaran orang taat. Dan ketaatan itu dibuktikan dengan perbuatan dalam kelakuan ya. Sedangkan saudara, Alkitab menjelaskan kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba. Karena yang bisa percaya Kristus itu adalah Tuhan, hanya termasuk domba-domba Tuhan. Yang tidak termasuk domba, ini akan dicela, ini akan direndahkan habis. Makanya Yesus saudara tidak menyatakan diri kepada sembarang orang ya, bukan seperti kalau lihat di internet, tiba-tiba mereka lihat di langit seperti ada penampakan gitu ya. Saudara, Yesus itu bukan tukang sulap, Yesus juga bukan tukang show, tukang pamer. Rendah. Yang tukang pamer itu dua, itu iblis sama dunia. Yesus atau Tuhan tidak pernah menunjukkan diri kepada sembarang orang, hanya untuk orang kagum. Tapi ketika Tuhan tunjukkan diri kepada seseorang, tujuannya apa? Bertobat. Pertobatan. Tuhan nampakkan daripada Abraham bertobat, pada Musa bertobat, Isa bertobat, bahkan sampai kepada Saulus menjadi Paulus juga bertobat. Dia tidak sembarang. Penunjukan Yesus saudara yang bisa dilihat manusia, tujuannya itu adalah pertobatan, panggilan Tuhan untuk mereka jadi hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau ada penampakan di langit lalu tak ada yang bertobat, itu bukan Tuhan. Tuhan itu akan dibuktikan apa? Dengan pertobatan orang-orang yang bisa melihat saudara ya, karya Tuhan yang dikerjakan Tuhan melalui hal itu ya. Haleluya. Supaya nanti kita paham ya, setiap penampakan Tuhan dinyatakan ada selalu pertobatan buat orang yang melihat itu. Jadi Tuhan tidak tukang pamer ya. Perhatikan dalam ayat ini, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Saudara, untuk engkau dan saya bisa percaya, bisa beriman, memang harus kita masuk dalam kelas menjadi domba-domba. Kata domba-domba berarti apa? Harus digembalakan. Haleluya. Harus terbimbing, terpimpin kita dalam sebuah penggembalaan, dalam sebuah ibadah. Baru layak disebut domba dan kelas domba dan kelas-kelas yang percaya. Orang Kristen saja yang kalau kata gembala, saudara. Ya, jangankan mengerti, mempercayai perkataan Tuhan itu masih saya katakan itu susah, sulit. Bagaimana bisa menjadi orang taat? Mempercaya saja susah. Kelasnya bahkan saudara beriman, percaya, lalu mengerti. Setelah mengerti, baru kita mulai praktek dalam perbuatan, dalam perubahan. Jadi saudara, orang taat itu adalah bicara tentang penurutan dalam perbuatan. Orang dewasa dijelaskan dalam 1 Yohanes adalah mereka lahir dari Allah, dan semua atau seluruh dunia berada di bawah kendali setan. Jadi ketika gereja, orang-orang Kristen yang bersifat duniawi, saudara, apalagi yang tidak termasuk domba, otomatis tidak hanya dijamah, sampai dikendalikan dan dipakai oleh setan menjadi alatnya untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Lalu di kelas mana setan tidak bisa pergunakan kita? Ketika kita menjadi orang yang taat. Amin. Haleluya. Jadi saudara, menjadi orang taat itu tidak gampang. Karena harganya cukup mahal. Apa yang harus kita bayar? Perasaan. Kita rela nahan sakit, rela nahan sesak, rela kita mengalah demi untuk bisa mengampuni, rela nahan sakit untuk kita bersyukur. Makanya saudara, untuk jadi orang taat itu kemuliaannya pasti besar. Haleluya. Ya, kenapa saudara? Yang selalu menjadi korban itu bukan orang lain, tetapi kalau orang Kristen duniawi, ya yang selalu jadi korban siapa? Sesamanya kan? Sekali lagi,
yang selalu menjadi korban ketika orang Kristen levelnya, Kristen duniawi, yang selalu jadi korban dua, Tuhan dan sesama. Bukan dirinya, ya, tapi kalau orang dewasa kita yang menjadi korban itu adalah dirinya demi memberkati sesama. Ya, amin. Perhatikan saudara. Jadi saudara, untuk masuk pada kelas ketaatan itu dimulai bahwa kita harus menjadi domba-domba. Domba-domba berarti apa? Sudah memberi dirinya beribadah, memberi diri terpimpin, memberi diri tergembala. Lalu sudah katakan ayat yang ke-27, domba-domba itu dengar suara Tuhan. Lalu dikatakan apa? Dan aku mengenal mereka sini kata ganti domba-domba, dan domba-domba itu mengikuti aku. Dimulai dari mana? Kan dari dengar dulu. Haleluya. Jadi gak mungkin kita bisa jadi orang yang ngerti, orang taat kalau gak mau dengar-dengaran. Kalau mau belajar dengar-dengaran, saudara, merendahkan hati. Ya, kalau kita namanya menjadi domba, menjadi jemaat yang digembalakan, sepintar apapun kita di dunia sekuler, kita mungkin ahli dalam bidang, dalam fakultas kita, saudara. Tapi kalau kita menjadi domba dalam hal yang rohani, ini penting sekali nama dengar-dengaran. Karena kesombongan tidak akan bisa buat orang untuk bisa tergembala. Jadi bicara tentang domba-domba adalah sudah orang yang merendahkan hatinya, dan dimulai dari apa? Domba-dombaku mendengarkan suara. Tuhan kenal kita, dan kata mengenal ini berarti apa? Tuhan itu mengasihi kita. Ya, lalu kita kenapa saudara? Dan domba-domba itu mengikuti apa yang mereka dengar dari Tuhan. Amin. Bukan mengikuti apa yang mereka dengar dari orang. Bahkan juga nggak bisa ngikuti kata hati, harus ngikuti kata firman. Hati kita ini bisa salah. Hati nurani kita udah banyak rusak karena kesalahan, karena dosa. Ya, itu sebabnya sudah dalam firman Tuhan harus ada di hati kita. Gereja yang saya katakan dalam ketaatan itu dimulai dari apa? Dari mendengar. Dan ternyata kelompok yang mendengar ini nggak sembarang orang, karena mendengar banyak orang nggak ngerti. Lalu Tuhan memberi alasan latar belakang apa buat orang yang mendengar lalu nggak ngerti, karena mereka nggak termasuk domba. Berarti kalau nggak termasuk domba, berarti mereka nggak punya gembala. Lalu saudaraku di dalam Tuhan, ya, itu adalah awal mula langkah-langkah kita masuk ke dalam sebuah level kedewasaan. Ada 3 ciri khas dalam kitab Yakobus, ciri-ciri orang, tanda-tanda orang sudah mulai dewasa rohani. Mampu mengendalikan. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi. Di sini marah, tapi mulut ini bisa terkontrol. Itu namanya orang dewasa. Jadi kalau kau mampu mengendalikan emosi, ya, marah memang, tapi gak lepas, gitu saudara. Ya. Kau mampu mengendalikan diri, itu namanya apa? Dewasa. Ada banyak orang kan depan orang pun gak malu-malu bertengkar, maki-makian pun mau. Lalu anak Tuhan, iya. Terima Kudus, iya. Pelayan Tuhan, iya. Lo kenapa tidak bisa mengendalikan diri? Bukan masalah terima Roh Kudus, tidak terima Roh Kudus, bukan masalah yang baru atau tidak yang baru, karena belum dewasa. Katanya, orang pun Roh Kudus, kalau tidak dewasa rohaninya bisa berbicara, bisa sekali. Kenapa? Dia nggak mampu dengan emosi. Ketika orang lebih dominan emosi, akal sehatnya itu saudara tak terpakai. Makanya banyak orang ketika emosi lebih dominan, terjadi sesuatu yang fatal, nanti menyesal belakang. Kenapa? Penyesalan itu kenapa? Karena akal budinya mulai menguasai dia. Kemarin apa? Emosi. Jadi ketika orang sudah nggak mampu melakukan emosi, akal budinya nggak terpakai. Itu namanya orang bodoh dalam emosi. Ya, jadi sekali lagi saudara dalam Tuhan, ya. Kenapa kita harus saudara menjadi domba? Supaya kita digembalakan. Haleluya. Karena untuk menjadi orang dewasa dimulai dari apa? Dengar. Terus kitab Ibrani menjelaskan gini. Saya ambil contoh dari jemaat yang dipimpin oleh Musa. Mereka sudah cukup lama digembalakan oleh Tuhan melalui seorang hamba Tuhan Musa, tapi kok enggak bertumbuh, tidak mengalami pendewasaan rohani, ya. Dalam Ibrani pasal 3, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengarkan suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Jadi bagian ayat 16 ini saya kasih nomor ini yang pertama. Mereka ini adalah jemaat yang digembalakan di Musa, ya. Tapi dibuat pertanyaan dalam kitab Ibrani, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah?
Di luar gereja, orang duniawi enggak. Tapi di dalam pasal 3:16, yang membangkitkan amal Allah adalah mereka yang mendengar firman. Lalu siapa-siapa saja? Mereka yang semua keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Berarti apa? Mereka sudah ditebus oleh darah Yesus dengan simbol darah Paskah dan domba Paskah di Mesir. Yang kedua, kalau mereka di bawah penggemaran Musa, mereka juga sudah dibaptis selam dalam 1 Korintus 10. Tapi kenapa mereka kok bisa membangkitkan amarah Tuhan? Orang-orang yang sudah tergembala di bawah pimpinan Musa, tetapi tidak mengalami pertumbuhan. Ini apa saudara? Tadi bilang apa? Kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba. Lalu apa? Domba-domba itu mendengarkan suara Tuhan. Lalu dibilang apa? Aku mengenal mereka. Jangan sampai kita hanya berhenti di level hanya mendengar. Karena orang yang mendengar ini saudara sudah lahir baru, sudah dibaptis Islam. Mereka sudah mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan khotbah dari Tuhan melalui Musa. Tapi kok bisa mereka saudara jadi jemaat yang bisa membangkitkan amarah Tuhan? Sampai Tuhan bilang apa itu yang ke-15, coba naik yang ke-15. Tetapi bila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam. Ternyata saudara, orang-orang yang berada di penggembalaan Musa yang sudah lahir baru, bahkan sudah tinggalkan saudara masa lalu namanya Mesir, sudah ditandakan apa? Ya, penebusan, pengampunan dosa, bahkan sudah lahir baru ditandakan baptisan selam. Ternyata apa yang membuat mereka, yang membuat Allah itu bisa bangkit amarahnya? Ternyata mereka apa saudara? Orang-orang keras hati semua. Jadi kalau ada orang-orang di tengah-tengah pengembalaan saudara, susah bertumbuh. Ya, karena keras hati identik atau sama dengan namanya kesombongan. Orang sombong itu saudara orang yang susah dikasih tahu. Orang sombong itu identik dengan tegar tengkuk, keras kepala batu. Orang sombong itu saudara susah dinasehati. Kalau dinasehati, disepelekan, tersinggungnya saudara setinggi langit. Susah dikendalikan emosinya. Lalu ternyata orang-orang ini berada di dalam gerejanya si Musa. Kok 40 tahun dikembangkan, tapi justru membangkitkan amarah. Sampai Tuhan sumpah kan, mereka tidak masuk ke dalam tempat. Coba naik ayat yang ke-11 atau mulai ayat yang ke-10 ya. Ini 3:10. Itulah sebabnya aku murka pada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk. Ini kalau boleh sudah, yang sudah tergembala saja, kalau nggak bertumbuh, kalau nggak berubah, karena ada kekerasan hati, Tuhan sumpah tak masuk surga. Tempat perhentian untuk sementara di waktu itu adalah karena tempat perhentian buat kita adalah hari ke-7 dari Yerusalem baru. Berarti saudara Tuhan, orang yang dengar firman pun saudara, kalau keras hati, kekerasan hati ini menghalangi orang dewasa. Saya bilang tadi apa? Ada 3 ciri di dalam kitab Yakobus, tanda-tanda orang sudah mulai dewasa. Dia bisa mampu mengendalikan pikirannya. Karena apa yang diucapkan, apa yang diperbuat itu muncul dari pikiran. Yang kedua, dia mampu mengendalikan emosi. Kalau orang sudah mampu mengendalikan pikiran, mengendalikan emosi, mampu mengendalikan mulut. Enggak sembarangan ngomong. Haleluya. Ngomong tuh mikir dulu gitu saudara. Itu ciri khas dewasa. Tapi kalau kekanak-kanakan di depan orang pun, di depan kita pun, dia bisa membuat sebuah tindakan yang saya katakan bisa memalukan. Bertengkar pun mau. Kenapa saudara? Itu ciri-ciri dan kekanakan. Selama kita masih kanak-kanak, rawan namanya apa? Bertengkar. Kalau masih kanak-kanak rohani, rawan yang namanya apa saudara? Pertengkaran, perselisihan. Orang yang selalu jadi korban. Kalau masih kekanak-kanakan, ingat loh. Jangan berkata yang penting kalau udah puas, keluar semua dari sini, keluar dari mulut. Memang keluar kan, tapi nyantolnya gimana? Nyantolnya di hati orang. Saya lihat diri kita berkaca saudara. Yang saya sampaikan tanda-tanda dewasa saudara. Kalau kita bisa mengendalikan emosi,
Itu menunjukkan apa? Kita masih kenakalan. Memang kita sudah anak Tuhan, anak Allah, ya, sudah lahir baru, tapi belum bisa kontrol emosi. Jadi kalau orang-orang yang nggak bisa mengontrol emosi, rawan kalau menikah. Betul nggak? Maksudnya lo menikah, berkawan aja bisa retak nggak? Bisa-bisa nggak kawan? Apalagi orang yang mau menikah. Kalau kita nggak mampu dengan emosi, sudah apapun bisa dibantu. Kata-kata yang tidak pantas dikeluar pun bisa keluar. Makanya kenapa banyak orang kawin cerai kawin? Kenapa? Ini masalah kedewasaan. Yang menonjol emosinya bukan, saudara, akal sehatnya. Kalau kita, saudara, lebih dominan akal sehat, akal kita mampu mengendalikan emosi. Kalau emosi sudah dikendalikan, tangan ini dan mulut ini pun juga bisa mengendalikan. Kenapa orang melakukan hal yang jahat? Karena tidak mempergunakan akal sehat. Ini dijelaskan kita Efesus namanya apa? Ya? Jangan bodoh kan? Menggunakan menjadi orang arif itu sama dengan apa? Orang berakal budi, orang bijaksana. Ya? Jadi perhatikan di bagian pertama, mereka ini sudah jadi jemaat Musa. Kok bisa membangkitkan nama Allah? Ternyata diperiksa hatinya keras. Dengar, ya dengar. Tetapi saudara, tidak ada yang namanya pertumbuhan. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-17. Dan siapakah yang Tuhan murkai 40 tahun lamanya? Kok bisa loh 40 tahun digembalakan, 40 tahun juga dimurkai Tuhan? Coba saudara bayangkan begini, ada nggak hal yang baik ini dilakukan? Kok murkai 40 tahun? Ada yang baik ini dilakukan umat Israel? Nggak ada loh. Kalau seandainya dulu saya gak usah dulu setengah, saya perempat aja, saya yakin 40 tahun Tuhan tidak murkai terus. Berarti orang dalam gereja pun juga tidak terjamin kalau tidak mau, saudara, ya, melembutkan hatinya. Saya bilang tadi apa? Kamu nggak percaya karena nggak termasuk domba. Yesus mau bilang apapun, tak bakal percaya. Yesus buat mujizat pun bilang apa? Nggak bakal percaya. Mereka bilang apa? Setan dia itu. Yesus bilang apa? Ya, orang Israel menganggap Yesus pembunuh setan kan? Orang gila kan? Jadi saudara, yang kedua, siapa yang ia murka 40 tahun? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayat-mayatnya bergelimpang di padang gurun? Sudah 40 tahun digembalakan, kok terus dimurkai? Lalu orang-orang yang tadi dengar suaranya dibaptis selam, ya, Tuhan murkai, lalu apa? Bukankah mereka berbuat dosa? Kok sudah digembalakan masih jahat juga? Lalu apa kata kita, saudara? Mayatnya bergelimpang mati. Kita mungkin ya nggak mati jasmani lah, mati rohani. Kalau orang mati, tubuhnya, saya tanya, semakin kuat atau semakin membusuk? Semakin rusak ya. Lalu ketika orang mati rohani, saya tanya, hidupnya semakin baik atau semakin rusak? Jadi saudara, kalau saya kalau lihat orang ada di gereja, semakin hari semakin rusak perilakunya. Tapi udah terima Roh Kudus, Pak, udah dengar firman. Lihat ini, berada di penggembalaan Musa, sudah dibaptis, lalu sudah dengar firman, tapi tambah hari tambah rusak. Itu menunjukkan apanya rusak? Karakternya. Pertanyaan, kenapa mereka rusak? Ya, kembali pelajaran kita, saudara. Ya, karena gak mengasihi itu. Ketika orang rohaninya rusak, ingat loh, pikirannya rusak, cara bicara rusak, termasuk sampai ke rumah tangganya rusak. Mas, hubungan dengan sesama pun bisa rusak. Kenapa? Karena karakternya akan menyakiti, karakternya akan, saudara, membenci, iri hati, bahkan mungkin menyakiti sesamanya. Kenapa? Itu menunjukkan kerusakan pada rohani. Semua rusak. Dengan Tuhan, iya. Dengan sesama, iya. Termasuk dengan pasangan hidupnya pun juga iya. Dimulai dari mana? Kerusakan pada rohani. Sekalipun dia berada di dalam gereja. Jadi kita berada dalam gereja dengan firman, kalau nggak dewasa terancam loh hidup kita, masih rawan. Jadi bagi setan, masih rawan untuk buat masalah, masih rawan untuk menimbulkan kekacauan. Jadi mana level kita nyaman? Ya dewasa. Haleluya.
Yang untuk dewasa saudara bukan didoakan, dewasa juga bukan tumpang tangan. Dewasa itu dimulai dari apa? Pengertian, kesadaran betul saudara. Bahwa kita butuh Tuhan. Lalu untuk menjadi orang dewasa rohani harus banyak pengorbanan. Karena menjadi orang taat saudara gak gampang. Pengorbanan. Semakin banyak kau korbankan waktu, korban pikiran, korban perasaan, lalu Tuhan sisipkan pencobaan penderitaan yang kita alami, semakin hari kau melewati dan menang saudara. Itulah cara Tuhan mematangkan, mendewasakan rohani. Haleluya. Jadi kalau sudah sering-sering alami krisis keuangan, terus ditolong, lama-lama matang rohani saudara. Kalau sering-sering direndahkan orang, lalu Anda ngerti itu proses Tuhan dan terus disyukuri, Anda akan matang. Dan saya katakan kematangan itu adalah level yang kau dewasa. Sehingga lain kali ketika orang merendahkan Anda biasa-biasa saja. Sakitnya nggak terlalu kuat seperti di awal di pertengahan. Dan ketika ciri-ciri pada dirimu saudara, itu salah satu tanda bahwa kau dewasa rohani. Haleluya. Kedewasaan itu saudara bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Ketika ada kedewasaan di dalam, situasi ini bisa kita kendalikan. Dan siapa yang telah ia sumpahi, kita akan masuk ke tempat perhentian, ya bukankah mereka tidak taat? Jadi saudara mendengar, percaya, lalu tak taat, itu masih rawan. Apa rawannya saudara? Tak masuk surga. Lalu siapa yang semua dimurkai tadi? Pertama, membangkitkan nama Allah. Yang kedua, berbuat dosa. Yang ketiga, 19, mereka tidak taat. Ini mekanisme apa? Orang-orang yang sudah dengar firman, orang-orang sudah dalam gereja, orang-orang yang sudah punya gembala dan tergembala oleh seorang hamba Tuhan melalui firman. Itu diancam mereka akan masuk ke tempat perhentian. Apa alasannya? Karena mereka mendengar lalu tidak taat. Kalau kita yang tergembala saja sudah masih sanksi masuk surga enggak, apalagi yang di luar. Hari Minggu saya bilang apa? Kalau buat kita ini saja Injil masih tertutup, apalagi yang di luar. Bagaimana mau dewasa saudara kalau dengar saja ya benar. Yang dengar saja dengan jelas saja, karena nangkapnya belum tangkap semua kilo. Mereka sudah lebar. Dengar khotbah si Musa lagi, tetapi ada kekerasan hati yang membuat mereka susah bertumbuh. Lalu mereka sudah tergembala, tapi terus membangkitkan amarah. Lalu Tuhan buat mereka mati, menjadi mayat, jadi jenazah atau mati rohani. Yang ketiga, siapa yang telah ia sumpah supaya jangan masuk surga, masuk perhentian? Yang gak taat. Dan semua mereka ini adalah dari ayat 16 sampai 19, semua mereka adalah jemaat yang sudah digembalakan Musa, yang punya latar belakang pernah di Mesir dalam firman Allah. Makanya saudara ada kalau kita pun sudah lepas adat, mereka ini udah lepas adat, udah lepas yang namanya apa? Penyembah berhala dari Mesir. Tapi apa yang menjadi masalah di tingkat pengembalaan? Oh, sifatnya, mentalnya, karakternya, ini yang ternyata yang payah, yang susah. Kalau berhala kan sudah bisa percaya, sudah ditinggalkan. Tapi berhala di hati, karena kita bilang saudara ya, kedegilan sama dengan penyembah berhala, sama dengan bertenung, berdukun. Kalau degil, kalau keras. Ya, lalu yang bagian yang ke-19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena tidak percaya. Kok bisa saudara? Sudah lahir baru, Islam digembalakan dengan firman. Kok bisanya sudah bisa-bisa kok nggak tetap tidak percaya sama firman? Kalau begini saja sudah mereka di dalam gereja sudah nggak percaya, apalagi di luar. Jadi dalam pasal 3 itu jemaat Musa nggak kurang dengar firman. Yang kedua, nggak kurang melihat dan nggak kurang mengalami mujizat. Tapi kok bisa-bisa kok nggak bisa masuk surga? Makanya saya nggak kagum kalau lihat orang lumpuh berjalan. Saya kagum kalau orang jahat bertobat. Saya kagum kalau lihat bapak-bapak yang tukang pukul istri, sayang sama istri. Saya kagum saudaraku dalam Tuhan. Kalau ada saudara yang berpacaran, saudaraku di dalam Tuhan, ya,
berpacaran sudah kehendak Allah. Bukan berarti saudara kita gak butuh mujizat. Kita butuh. Jangan lupa yang membuat Allah tertarik sama kita bukan itu. Saya pernah sampaikan mujizat itu hasil karya Tuhan kan? Yang punya Tuhan. Tapi marilah kita memberi sesuatu yang punya kita, yang kita hasilkan. Apa yang kita hasilkan? Ketaatan. Makanya Matius pasal 7 ayat 21-23 saudara, kenapa dianggap jahat? Karena mereka mempergunakan fasilitas sorga, yaitu karunia Roh Kudus saudara. Tetapi mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu yang membuat Tuhan kagum. Karunia itu pemberian Tuhan sama kita. Apa yang membuat Tuhan kagum sama kita? Kan usaha kita. Apa usaha kita? Ketika kita taat, itulah hasil kerja keras kita. Itulah hasil yang kita korban ke Tuhan. Itu mengapa engkau anak yang kekasih. Jadi saudara jadi orang taat itu gak gampang. Itu kerja keras. Haleluya. Mahal hati ini. Kadang saudara makan hati. Kadang untuk bisa mengampuni orang, saudara, aduh luar biasa, makan gairah makan, susah tidur, susah. Hati berkata kau balas ada benciannya, kau sumpah dia, serapah dia, tapi kita berjuang sampai pada akhirnya hati kita yang menang. Itulah yang buat Tuhan kagum. Jadi ketaatan itu adalah hasil kerja keras kita.